Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Lutfi Marita Safitri dari SMP 2 Margahayu, Sumedang 4. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa asyhadu alla ilaha illallahu wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya, semoga di yaumil akhir diberikan syafaat olehnya. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu Panitia dan para sobat literasi yang saya banggakan. Hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang menjadi tema sentral dalam novel yang menginspirasi, yaitu Mata di Tanah Melus, karya Oki Madasari. Novel ini bukan hanya sekedar kisah fiksi, tetapi juga menyentuh aspek yang sangat nyata dalam kehidupan kita, yaitu tentang pentingnya peduli lingkungan. Dalam novel ini, Oki Madasari menghadirkan cerita yang menggugah hati tentang kompleksitas hubungan antara manusia dan alam. Kisah ini memperlihatkan bagaimana aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab dan tamak dapat merusak lingkungan yang menjadi sumber kehidupan. Seperti yang kita lihat dalam cerita, lingkungan yang hijau dan subur telah menjadi korban dari eksploitasi yang tak terkendali. Pohon-pohon ditebang tanpa pertimbangan, sungai-sungai tercemar dengan limbah, dan binatang-binatang yang dulunya hidup bebas harus meratapi habitat yang hancur. Semua ini menggambarkan betapa pentingnya kita untuk membuka mata dan mengambil tindakan sekarang juga. Para tokoh dalam novel ini telah memberikan contoh nyata tentang bagaimana manusia dapat menjadi bagian dari solusi. Mereka tidak hanya berbicara tentang peduli lingkungan, tetapi mereka bertindak secara nyata dan menginspirasi orang lain untuk turut peduli. Melalui novel Mata Tanah Melus, kita diajak untuk merenung tentang peran kita sebagai manusia dalam menjaga bumi ini. Apakah kita hanya ingin menjadi penghancur alam, ataukah kita berkomitmen untuk menjadi pelindungnya? Ketika kita berbicara tentang peduli lingkungan, itu bukan hanya tentang menanam pohon atau mendaur ulang sampah, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan kesadaran dan bertanggung jawab. Mari kita mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan di sekitar kita. Misalnya, kita bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan beralih ke penggunaan kantong kain. Atau botol air tahan ulang, kita bisa mengurangi konsumsi listrik dengan mematikan peralatan yang tidak digunakan. Kita juga bisa lebih bijaksana dalam memilih produk yang ramah lingkungan dan mendukung perusahaan yang berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan. Selain itu, penting bagi kita untuk berperan aktif dalam mendukung upaya konservasi dan reboisasi. Kita bisa berpartisipasi dalam menanam pohon dan menjaga kebersihan sungai dan laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan dapat berdampak besar jika dilakukan bersama-sama. Kita juga perlu mengedukasi diri dan orang lain tentang pentingnya lingkungan. Mari kita saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, sehingga kita semua semakin sadar akan betapa pentingnya menjaga ekosistem bumi ini. Dalam novel Mata di Tanah Melus, kita juga belajar tentang pentingnya solidaritas dan kepedulian sosial. Mari kita mengaplikasikan nilai-nilai ini dalam upaya kita untuk menjaga lingkungan. Kita bisa bergabung dalam kelompok atau organisasi lingkungan yang peduli dan aktif dalam upaya pelestarian. Bapak atau Ibu Panitia serta seluruh sobat literasi, perubahan dimulai dari kita sendiri. Kita harus menjadi teladan dan menginspirasi orang lain untuk turut peduli dan bertindak dengan bersama-sama. Kita bisa menciptakan perubahan yang positif bagi bumi ini. Dalam menjaga lingkungan, penting juga untuk membentuk kesadaran kolektif dan melibatkan masyarakat secara luas. Pendidikan lingkungan sejak dini di sekolah-sekolah merupakan langkah awal yang penting dalam membentuk generasi yang peduli terhadap alam. Pemerintah juga memiliki peran besar dalam upaya pelestarian lingkungan.
Mereka harus menerapkan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan alam, termasuk memberikan insentif bagi perusahaan yang berkontribusi pada perlindungan lingkungan dan memberlakukan sanksi bagi mereka yang merusak lingkungan. Selain itu, diperlukan kerjasama antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam menciptakan program lingkungan yang berdampak positif. Kemitraan ini akan memperkuat upaya pelestarian dan memberikan hasil lebih signifikan. Sobat literasi sekalian, tantangan dalam pelestarian lingkungan memang tidak mudah, tetapi jika kita bersatu dan bergerak bersama, kita dapat menghadapinya dengan lebih efektif. Ingatlah bahwa planet ini adalah rumah bersama kita, dan kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutannya agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Terakhir, saya ingin mengutip sebuah kata bijak dari penulis novel Mata di Tanah Malus, Oki Madarsari, yang mengatakan, kehancuran alam adalah kehancuran kita juga. Mari kita jadikan kata-kata ini sebagai cambuk untuk bergerak bersama, merangkul perubahan, dan bertindak untuk melindungi bumi kita yang indah ini. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan Anda untuk menjadi bagian dari perubahan yang kita butuhkan. Mohon maaf bila ada salah kata atau tutur kata saya. Mari kita jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai gaya hidup kita, karena bumi ini adalah rumah kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.